Kiai bisa disampaikan untuk pertemuan para kiai yang ada di sini ini apa yang menjadi hasil dan direkomendasikannya untuk eh, apa namanya dari untuk acara ini secara keseluruhan dulu. Pertama memang acara ini diinisiasi dalam rangka agar supaya pengelolaan dana beasiswa yang diberikan oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur itu ada pertanggungjawaban yang lebih baik dari waktu ke waktu. Jadi tidak sekedar Pemprov memberikan beasiswa tanpa pertanggungjawaban secara administratif, akademik maupun keuangannya. Nah, itu yang ingin kita mulai. Kalau LPPD itu harus tertib, maka lembaga yang bermitra dengan LPPD juga harus tertib. Karena kebaikan itu bisa didapat kalau beberapa pihak ini sama-sama berada dalam sinergi yang lebih bagus gitu. Ini yang kita harapkan yang pertama ya. Yang kedua, ya saling koreksi diri. Karena LPPD itu pengurusnya telah melakukan monitoring dan evaluasi ke semua penyelenggara beasiswa Pemprov ya. Nah, ini dalam rangka feedback atau dalam rangka memperbaiki koordinasi yang selama ini ada antara LPPD dengan lembaga penyelenggara beasiswa itu. Kalau koordinasi ini baik, maka semua pihak itu insya Allah sama-sama akan memperbaiki diri sendiri. Oleh karena itu, kami ajak mereka itu berkumpul, kami ajak mereka itu berkoordinasi dengan ada pencerahan dan contoh-contoh bagaimana kebaikan itu bisa diperoleh dengan cara bahwa pengelolaan dana beasiswa yang diberikan oleh Pemprov itu harus bisa pertanggungjawaban secara baik. Bagaimana mempertanggungjawabkan itu secara baik? Kesra dengan pihak inspektorat, artinya pihak yang berwenang yang sudah tahu bagaimana cara-cara pelaporan itu kami datangkan sehingga ada sistem pelaporan yang standar di masa-masa yang akan datang gitu. Kalau selama ini merasa agak sedikit merasa kesulitan gitu ketika memasuki masa untuk melaporkan kegiatan dari beasiswa itu. Kesulitan karena kalau di perguruan tinggi itu sering terjadi perubahan kepemimpinan. Sering terjadi pengelola beasiswa itu ada yang dibentuk tim sendiri khusus pengelola beasiswa, ada yang tidak gitulah. Jadi ketika pergantian kepemimpinan di perguruan tinggi, otomatis sudah tidak nyambung lagi ini dengan generasi penggantinya ya, dan itu banyak terjadi. Agar kesinambungan itu ada ya, hubungan antara LPPD dengan penyelenggara beasiswa itu tetap terjalin secara baik, maka diadakan hal seperti ini. Dan ini bagi kami itu menjadi hal yang sangat penting ya. Ya apalagi Bu Gubernur sebentar lagi sudah mau habis masa jabatannya. Betul. Makanya kami mulai yang S1 yang ke Mesir itu sudah bagus. Jadi ada laporan bukan hanya sebatas keuangan, progres akademik itu mereka sudah melaporkan sampai pada syahadah ya, artinya bukti dokumen mereka itu mendapatkan prestasi ini, dokumen dalam bidang studi ini itu terlaporkan oleh mereka. Dan ini kemajuan yang sangat bagus ya. Kalau dari yang studi di luar aja intent laporannya seperti itu, nah sekarang yang di dalam ini, karena dana dari Pemprov yang dikeluarkan untuk beasiswa itu cukup besar setiap tahunnya. Berapa ini? Ada sekitar 20-an itu mungkin. 20 miliar itu dalam setiap tahunnya. Setiap tahunnya? Iya. Nah, yang sekarang ini memang beda. Kalau dulu itu LPPD dapat dana operasional aja. Beasiswanya itu tidak dilewatkan rekening LPPD. Nah, yang tahun ini itu semuanya dilewatkan rekening LPPD. Oleh karena itu kan LPPD harus lebih proaktif ya. Karena pertanggungjawaban
keuangan, administrasi, dan akademik dari lembaga ini harus melalui LPPD. Nah, oleh karena itu kontrak kerjasama tadi dilakukan oleh LPPD dengan penyelenggara beasiswa. Ya, untuk administrasi akademik ini apa saja yang biasanya diajukan dari Itu kalau LPPD ke peserta? Kalau administrasi akademik itu kan mereka setiap semester mesti ada rekod ya, hasil prestasi akademik itu pasti ada ya. Nah, yang kami harapkan misalkan untuk Mahat Ali sudah mulai dibicarakan, untuk yang S3 misalkan ada bukti kontribusi mereka yang dapat beasiswa terhadap Pemprov. Misalkan dengan cara menulis khazanah intelektual pesantren ya, dan itu penting ya, karena akan menjadi database baik itu LPPD maupun juga Pemprov nanti. Dan itu kesepakatan itu sudah ada. Dan pada akhirnya juga ketika mereka menulis disertasi, mereka akan menulis disertasi tentang khazanah intelektual pesantren, pesantren di Jawa Timur, juga kebijakan tentang Pemprov yang terkait dengan pendidikan itu. Jadi harus ada proximity ya, Betul. hasil penelitian dari para penerima beasiswa ini dengan kebijakan pemerintah provinsi Jawa Timur. Yang selama ini memang tidak pernah dibicarakan ya, tidak pernah dibicarakan. Jadi yang diminta oleh inspektorat ya. Nah, itu kan bertanya ya, apa kontribusi mereka yang dapat beasiswa terhadap Pemprov. Sementara Pemprov sudah mengeluarkan dana yang besar. Jadi kami jawab SDM yang lebih berkualitas, tapi itu kan ukuran tidak jelas itu. Sementara Pemprov ingin ukuran yang konkret gitu. Nah, konkretnya apa? Ya akhirnya itu produk yang bisa dipublish dari karya mereka itu. Nah, sebagai karya akhir ya tentunya disertasi. Nah, karya sebelum itu adalah tulisan-tulisan yang nanti bisa dipublish oleh LPPD. Dan mereka itu sudah menyatakan kesanggupan. Terus kontribusi dari para kiai atau para ulama yang ada di LPPD untuk melakukan uji serta mungkin seleksi itu apa yang sekiranya akan diujikan kepada para peserta beasiswa? Kalau ujiannya, kalau untuk S1, S2 sudah cukup lama tradisi itu terbentuk ya. Yang S2 kitabnya Fathul Mu'in. S2, S3 itu sama kitabnya itu. Cuman kalau S3 bukan hanya kitab tapi juga menyangkut proposal calon disertasi, bakal disertasi. Jadi ujian kitabnya itu ada pendalaman betul, apalagi terkait dengan proposal disertasi. Jadi antara S1, S2 dan S3 memang dibedakan kitab yang dikaji maupun kedalaman materi yang seharusnya dikaji. Dan sekiranya untuk para kiai sendiri juga sudah memahami bahwa tujuan daripada untuk menseleksi dari para calon penerima beasiswa ini adalah berkontribusi untuk pembangunan provinsi Jawa Timur. Oke, betul. Dan semua pengunci tadi kan di sini. Kami melakukan koordinasi agar nanti tanggal 8 dan tanggal 9 itu menjadi satu sikap ya, satu pemahaman. Sehingga misalkan seperti scoring daftar penilaian ya, paling rendah berapa, paling tinggi berapa misalkan. Terus terkait dengan kepantasan untuk mereka itu bisa kuliah di S1, S2 maupun S3. Jadi ada syarat-syarat, juga ada materi yang harus diujikan, kedalamannya juga sudah didiskusikan malam ini ya. Termasuk juga yang diberangkatkan ke mungkin perguruan tinggi di luar negeri itu bagaimana ya? Yang ke Mesir itu pertama seleksinya itu seleksi administratif ya. Yang kedua itu seleksi kemampuan baca kitab dan wawasan kebangsaan ya, karena akan dikirim ke luar negeri.
itu dilakukan oleh LPPD. Jadi kiai-kiai yang ada di LPPD yang menguji kedalaman pemahaman terkait dengan kitab dan wawasan kebangsaan. Setelah itu mereka itu diuji oleh tim penguji Universitas Al-Azhar. Jadi Universitas Al-Azhar itu ada kelompok think tank ya, kelompok penguji yang menguji kompetensi calon mahasiswa Al-Azhar dari seluruh dunia. Nah, ketika proses seleksi itu yang mantau dari Pusiba, tim Pusiba Jakarta itu. Pusiba itu satu-satunya lembaga yang dipercaya oleh Universitas Al-Azhar untuk ini memantau dan membina kompetensi calon mahasiswa Al-Azhar ya. Itu ada di Bekasi itu. Jadi beliau-beliau itu timnya datang ketika proses seleksi diuji langsung oleh tim dari Universitas Al-Azhar. Jadi memang berat itu, memang berat ya. Dan alhamdulillah yang terpilih itu memang santri-santri yang hebat memang. Hebat kemampuan baca kitab, hebat kemampuan bahasa Arabnya ya, juga kemampuan IT-nya itu. Dan mereka kalau diminta untuk nulis itu selesainya cepat. Selesainya cepat sekali. Ini kan tulisan pertama mereka sudah publish bulan September itu, yang diberi judul Kisah Inspiratif 30 Santri Jawa Timur di Mesir ya. Nah, sekarang ini karena di Mesir sudah ada 2 angkatan. Angkatan pertama itu akan menulis tentang Islam Wasatiyah dan penerapannya di berbagai negara ya. Nah, yang angkatan kedua akan menulis tentang sanad keilmuan dan sistem talaki ya dalam pendalaman ilmu keagamaan, baik dalam mengkaji kitab maupun di dalam bagaimana sistem pembelajaran antara seorang syekh dengan seorang mahasiswa, yang mahasiswa itu adalah mahasiswa yang program beasiswa dari Pemprov itu. Ya, terkait apa yang diinginkan oleh Bu Gubernur tadi ketika beliau menyampaikan sambutannya begitu, menginginkan adanya para penerima beasiswa ini juga menggali intelektualitas ulama-ulama lokal, terutama di Jawa Timur begitu. Terus mungkin dijadikan manuskrip atau turats ketika mereka mungkin kuliah di Al-Azhar gitu ya. Mendalami kitab-kitab hasil tulisan dari ulama-ulama di Jawa Timur begitu untuk dijadikan penelitian di Al-Azhar misalnya. Itu gimana ya? Itu nanti juga itu akan menjadi sangat bagus ya. Kebetulan secara keilmuan banyak karya-karya ulama Jawa Timur yang ada di Al-Azhar. Secara kebetulan Mesir, khususnya wilayah Alexandria, itu kan punya perpustakaan terbesar dan pertama di dunia. Yang tadi diceritakan itu, waduh, itu bukunya itu luar biasa banyaknya ya. Sistem digitalisasi turas itu juga luar biasa. Dan banyak karya-karya ulama Indonesia seperti Syekh Nawawi Al-Bantani, Syekh Ihsan Jampes itu, kitab Sirajul Tarbi. Di situ itu ada ya. Sementara kalau kita di Indonesia susah mencari hal seperti itu. Jadi karena memang karya ulama Indonesia, Jawa Timur maupun secara Nusantara pada umumnya itu memang banyak dipublish di Timur Tengah dan banyak menjadi referensi perguruan tinggi baik S1, S2 maupun program doktor itu yang nanti juga akan menjadi salah satu target ya untuk kedepannya ya. Menjadi ini nanti akan menjadi bahan penelitian bagi para mahasiswa menerima beasiswa dari LPPD. Dan kebetulan ya kebijakan Ibu itu mempercepat ini tersedianya SDM pesantren yang lebih berkualitas ya. Oke, matur nuwun. Sama-sama.